Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 12 Februari 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu? Oke, saat ini dia sedang menunggu waktu yang tepat untuk bisa action, untuk menunjukkan perasaan dia atau keinginan dia ya tentang cinta ini ke kamu. Tapi kayak lagi tertahan ya, mungkin masih menunggu waktu yang tepat. Karena sejujurnya si dia ini masih tertarik sama kamu, karena juga masih ada apa ya, dia harus memperbaiki keadaan keluarganya, menstabilkan keadaan keluarganya, dan kalau menurut dia kamu memang pantas untuk dia cintai. Terus itu juga kalau aku lihat masih ada chemistry ya yang dia miliki ke kamu, dan masih ada rasa candu ke kamu, masih ada rasa keterikatan dengan kamu. Jadi kalau aku lihat si dia ini masih memiliki perasaan yang kuat sama kamu. Cuman memang sedang ditunda ya, ditunda keinginan dia untuk action. Aku tidak menginginkan siapapun kecuali kamu ya. Jadi dia memang masih menginginkan kamu ya. Si dia ini sudah meyakinkan hati dan pikirannya bahwa memang cuman kamulah orang satu-satunya yang dia mau, yang dia inginkan sebagai pasangan hidup dia. Kamu tidak melakukan ini padaku, tapi aku takut dengan apa yang bisa kamu lakukan. Oke, saat ini kalau aku lihat kamu tidak melakukan pergerakan apapun, tapi ketika kamu tidak melakukan pergerakan apapun ini, dia takut sekali kalau misalkan kamu nantinya justru malah bisa mengambil suatu keputusan yang tidak dia duga, ya. Takutnya kamu tiba-tiba tidak ada kabar, tidak ada pergerakan, tahu-tahu kamu sudah memiliki pasangan lain atau bahkan mungkin kamu sudah menikah dengan yang lain gitu. Jadi dia lebih takut ketika kamu tidak melakukan pergerakan apapun. Kamu berhak mendapatkan yang lebih baik dari apa yang harus kuberikan. Ya, menurut dia kamu pantas kok mendapatkan apa yang kamu inginkan, apa yang layak untuk kamu dapatkan gitu ya. Dan yang lebih baik bahkan itu kamu layak gitu ya. Jadi nggak harus eh, dari dia ya, mungkin bisa jadi cinta, kepastian, ataupun apa namanya, eh, kepastian ataupun kemauanmu tercapainya oleh dia, enggak gitu juga. Kamu bisa kok mendapatkan dari seseorang yang lain jika memang itu lebih baik gitu ya. Ada sesuatu tentangmu, tapi yang aku tahu aku butuh kamu dalam hidupku. Oke, em, dia merasa kayak ada yang kamu sembunyikan dari dia ya. Tapi di sini dia kayak em, apa ya, kayak mengabaikan aja gitu, mengabaikan apa yang yang sedang kamu sembunyikan dari dia. Dan kalau aku lihat ini tentang perubahan sikapmu atau perubahan eh,
Ya, perubahan sikap, perubahan tindakan kamu ya. Dan ini kalau menurut aku hmm, tidak mau dia lebih perpanjang ya. Kenapa sikap kamu berubah? Yang penting adalah dia tetap masih memiliki kamu gitu. Dia pengen tetap masih memiliki kamu. Aku terlalu malu untuk kembali. Betapa aku benci kalau aku menyakitimu. Oke. Jadi si dia ini punya rasa bersalah karena pernah menyakiti kamu. Aku belum pernah begitu mencintai seseorang. Jadi si dia ini baru sama kamu tuh ngerasa sebucin-bucinnya umat ya, sebucin-bucinnya orang. Jadi baru sama kamu, dia tuh ngerasa kayak apa ya, kayak keterikatan banget gitu loh, kayak cinta banget gitu. Kalau sama yang lain mungkin ya itu hanya seperti kayak mainan atau hanya pemuas nafsu belaka kayak gitu aja, hanya di awal-awal hubungan aja ngerasa kayak tertarik gitu ya, tapi setelah itu ya sudah gitu, nggak ada kelanjutannya. Nah kalau sama kamu ini mungkin kalian kalian mengenal satu sama lain dan dekat itu pun mungkin sudah bertahun-tahun kalau aku lihat di sini ya. Jadi perasaan ini sempat dia ingin denial ya, sempat dia ingin akhiri gitu ya, dia sempat ingin move on dari kamu, tapi uh, setiap dia ingin mengakhiri hubungan dan setiap dia menolak perasaan dia terhadap kamu, justru malah perasaan dia itu semakin bertumbuh dan bertumbuh gitu, semakin kuat apa itu namanya, ikatan yang dia miliki ya, perasaan yang dia miliki ke kamu. Dia merasa seperti ini tentang hubungan kalian, dia nampak kayak ngerasa hubungan ini kelihatan dari luar tuh kayaknya baik-baik aja, tapi sejujurnya dia pun merasakan ya, karena eh, di sini subjeknya kan adalah dia ya. Nah, dia tahu bahwa dia ini dengan kamu memiliki masalah yang cukup besar ya secara internal, dan ini tentang komunikasi yang tidak tidak bagus ya, kemudian tentang adanya ketidakjujuran dari si dia, sehingga hubungan ini tuh sebenarnya punya masalah yang sangat pelik, yang sangat besar. Dan em, saat ini kalau aku lihat dia itu sedang sangat berhati-hati dalam bertindak atau mengambil pergerakan atau mengambil suatu keputusan. Dia sedang apa ya, kayak lebih selektif, lebih hati-hati dalam menilai hubungan ini mau diakhiri atau tidak. Seperti itu ya. Karena dia tahu pergerakannya ini akan apa ya, menentukan mungkin dari kamunya ya, ketika dia nanti salah melangkah, kamunya akan mengambil suatu keputusan yang tak bisa, yang tak terduga gitu ya. Dia takut seperti itu, sehingga saat ini dia itu tidak mau langsung mengambil apa ya, keputusan secara terburu-buru. Jadi keadaannya dia saat ini tuh lagi memantau ya, sangat sangat sedang memantau keadaan hubungan kamu dengan dia, atau memantau keadaan perasaan kamu ya, sikap tindakan kamu. Karena di sini masih ada Ace of Swords, kamu adalah inspirasi bagi dia ya, dimana dia selama ini kan mungkin orangnya terlalu narsis, orangnya terlalu semena-mena, orangnya yang sesuka-suka hati gitu ya dalam bertindak ataupun berperilaku di sini. Eh, tapi setelah dia mengenal kamu, dia ini banyak sekali mendapatkan pelajaran ya tentang kenarsisannya, ke apa ketidak sorry, maksudnya ini eh, rasa semena-menanya itu ya. Dan aku lihat di sini dia ini punya masalah yang sangat beracun ya,
yaitu bisa jadi rasa narsis, rasa semena-mena dia ini terhadap kamu. Sehingga aku lihat di sini kamu yang mampu menghilangkan sikap dia yang seperti ini. Ya, yang seenaknya bertindak ya. Kamu yang mampu kayak menyadarkan dia, ya, kamu mampu memberikan kesadaran dan kamu yang mampu memberikan semacam kayak tamparan gitu ya agar dia sadar gitu. Bahkan di sini kalau aku lihat saat ini tuh dia kayak merasa sedang menghadapi kebimbangan ya, kebimbangan atau kayak yang apa ya, kalau pergumulan emosional ya tentang hubungan kalian yang sudah apa ya, yang sudah mulai diambang kehancuran. Nah, di sini kalau aku lihat akan ada kebenaran-kebenaran atau kejelasan-kejelasan yang akan terungkap gitu ya, baik ini dari sisi dia maupun dari sisi kamu, karena biasanya orang yang narsis itu tidak mau merasa disalahkan ya, sehingga aku lihat di sini dia nantinya akan tahu sebenarnya siapa yang membuat hubungan ini tuh hancur dan mengapa hubungan ini akhirnya seperti ini. Nah, aku lihat akan sadar ya, akan sadar. Bahkan aku lihat di sini, kamu itu mampu menyembuhkan rasa sakit hati dia dari hubungan dia yang lalu, ya, rasa trauma dia yang diakibatkan dari masa lalunya. Aku lihat di sini eh, semenjak dia kenal kamu, dia mampu untuk melepaskan masa lalunya, terus itu melepaskan rasa sakit ya, ya, mengikhlaskan semua yang telah terjadi di masa lalu, seperti itu. Karena sejujurnya ini dia itu sangat berpegang teguh pada hubungan yang tidak berfungsi, atau bahkan si dia ini berpegang teguh pada kebiasaan lama yang gimana kebiasaan dia inilah yang membuat hubungan kalian itu tidak ada perkembangannya, tidak ada kemajuannya. Sehingga ini keluarnya dat berarti mau tidak mau, suka tidak suka, dia akan mengalami banyak perubahan. Yang mana perubahan ini itu tergantung dari dia ya, mau mengikutinya atau mau melawannya. Tapi karena ini death-nya tegak, berarti kalau aku lihat mungkin akan ada dari si dia ini perlu melakukan penyesuaian yang sangat signifikan ya. Yang mana dia harus melepaskan kebiasaan lama atau kekhawatiran lama jika memang hubungan kalian ini selalu tidak berhasil ya. Jadi apa yang harus dia buang itu memang intinya itu untuk membuat hubungan ini berhasil, agar hubungan ini tuh ada perkembangannya, ada kemajuannya, seperti itu ya. Jadi kalau dia punya sifat yang toksik, ada kebohongan-kebohongan, ada apa lagi? Ya, pokoknya sesuatu yang bisa mencegah hubungan kalian tidak ada kemajuannya, itu harus dibuang, itu harus berubah. Dan ini nampaknya masalah yang selalu mendarah daging di hubungan kalian. So, aku lihat di sini inilah yang akan dihilangkan oleh semesta ya. Dan mungkin ini akan sangat menyiksa si dia ini ya, karena ini adalah situasi yang apa ya, yang sudah mendarah daging gitu loh. Ya, 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 bayangin aja sesuatu yang sudah menempel di daging dan darah kalian tapi tiba-tiba dicabut dan dibuang. Kan rasanya sakit banget ya, tanpa bius, tanpa ada peringatan. Jadi dengan paksaan seperti itu, otomatis pasti akan ada rasa sakit. Nah, begitupun dengan dia. Misalkan dia apa nih, suka bohong ya, mau nggak mau kebohongan dia itu akan terbongkar semuanya ya, seperti itu. Sehingga ini mungkin akan menyakiti dia.
Dan bahkan sangat menyiksa dia ya. Dan tapi inilah pentingnya ya, karena hubungan kalian sudah bertahun-tahun ini nggak ada kemajuannya ya gara-gara dia gitu loh. Ada sifat atau tingkah laku um, dari dia inilah yang mencegah hubungan kalian itu bisa berkembang, sehingga ya pastikan kesel ya kalian punya hubungan kok yang nggak ada perkembangannya. Mau nggak mau semesta akan membuat hubungan ini berjalan dengan cara apa? Hilangkan masalah yang mendarah daging di hubungan kalian. Kemudian ada Queen of Cup, dan saat ini dia ini juga sedang mendapatkan suatu peringatan dalam hubungan ini, karena selama ini dia ini selalu merasa adanya keraguan-raguan, adanya rasa ketidakpercayaan, ada rasanya ketidakyakinan atau ketakutan dari dia untuk berkomitmen dengan kamu. So, Queen of Cups sekarang ini reverse dimunculkan, berarti dia tidak boleh lagi ada keraguan-raguan terhadap hubungan dia bersama kamu. Ya, dia harus mengambil apa ya? Mengambil kendali atas emosional dia, ya, atas dia harus mengambil kendali atas keyakinan dia untuk hubungan ini sebelum dia mendorong kamu untuk menjauh dari dia. Dia harus disadarkan dulu ya, jangan lagi semena-mena, jangan lagi bertingkah yang membuat hubungan ini selalu mandek ya, nggak ada perkembangannya, sehingga si dia ini akan tertampar dengan keadaan ya, dengan masalah-masalah yang selama ini dia tutup-tutupi atau yang dia apa ya, yang dia bohongi dari kamu ya. Nah, itu akan tertampar dia untuk hey, jangan bermain lagi tipu menipu di sini ya. Dia harus percaya diri dengan perasaan dia ke kamu, dan dia juga harus percaya diri tentang pengambilan keputusan untuk hubungan ini mau dibawa kemana. Nah, karena kalau aku lihat selama ini kamu itu sudah cukup capek ya meladeni ketidakjelasan dari orang ini, dari si dia, dan sejujurnya pun dia pun merasakan hal yang sama. Dia juga capek dengan apa situasi hubungan kalian yang berulang, sehingga ini ngebuat kalian benar-benar yang lelah, capek ya ngejalanin hubungan di antara kalian berdua. So, aku lihat di sini um, sebelum dia apa namanya terburu-buru untuk membuat hubungan ini berhasil, dia harus menyelesaikan dulu semua kebutuhan yang memang menjadi prioritas dia terlebih dahulu. Ya, jadi gini, hubungan percintaan itu akan selaras jika kehidupan pribadi dia itu juga sudah terpenuhi gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia sebelum bisa berkomitmen dengan kamu, dia harus mendapatkan dulu kebutuhan-kebutuhan hidup dia. Dia harus memprioritaskan dulu kebutuhan-kebutuhan hidup dia, seperti misalnya pekerjaan yang harus stabil, keuangan yang harus apa uh, apa namanya itu ya stabil juga ya pemasukannya kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat sebelum dia terburu-buru untuk membuat hubungan ini berhasil, dia harus disadarkan dulu dengan kebutuhan dia. Ya, dia akan kalau aku lihat sekarang dia akan lebih disibukkan dengan pencapaian-pencapaian atau kebutuhan hidup dia terlebih dahulu. Kemudian uh, apa namanya dia akan gini juga, dia juga akan mencoba untuk menjaga keseimbangan emosional dia ya, terutama tentang mencoba mengambil keputusan ya dalam hubungan kalian, keputusan apapun, menyelesaikan masalah atau tujuan dari hubungan ini mau kemana, atau ya keputusan apapun ya di dalam hubungan kalian, karena kalau aku lihat ini demi keuntungan dan kebaikan kalian berdua
gitu ya. Oke, apalagi di sini kalau aku lihat secara finance, dia ini lagi benar-benar kesulitan ya, ada energi bahkan em, kayak dia ini terlilit hutang atau apa namanya itu punya suatu tagihan-tagihan yang cukup besar ya. Ini jumlahnya besar ya, jumlahnya besar. Ini semua akibat dari tindakan atau perilaku dia yang memiliki perilaku hedon ya, bermewah-mewah ria atau punya kehidupan yang apa itu namanya sangat membanggakan harta benda seperti itu, memanjakan harta benda ya, sehingga dia ini lagi kena apesnya gitu loh. Ya ini bisa dibilang sebab akibat ya dari tindakan dia dulu. Dia mungkin dulu pernah pengen punya hal-hal mewah, tapi dia tidak ada pemasukan yang tetap gitu ya, sehingga dia apa mungkin dulu pernah melakukan hutang piutang gitu ya, pernah pinjam uang ke sana sini, atau bahkan dia kayak kredit-kredit barang-barang mewah sehingga dia sekarang apa masih punya tunggakan gitu ya kalau aku lihat. Dan orangnya ini kalau aku lihat dia tidak mau banyak mengeluarkan tenaga, tapi dia pengen punya hasil yang banyak gitu ya. Jadi dengan cara apa? Ya itu tadi, mmm, dia apa, mencari pasangan-pasangan yang sekiranya, eee, orang kaya gitu ya, dia lihatnya berduit gitu ya, dia pacarin gitu, mungkin dia porotin, kayak gitu cara dia. Nah, tapi mungkin pasangannya juga yang dulu-dulu tersadar gitu ya, dia hanya dimanfaatkan. Akhirnya ya udah dia ditinggalkan seperti itu. Karena di sini ada energi ketidakjujuran dari si dia. Ya, ada sifat ketidakjujuran dari si dia ini. Ya, dia orangnya memang punya sikap yang tidak mau banyak usaha, tapi pengen punya banyak hasil gitu. Dan orang ini tuh memang orang yang sangat memanjakan atau apa ya, eee, bisa dibilang tuh gila harta gitu. Tapi, mmm, sampai ngehutang-hutang gitu. Paham nggak sih ya? Paham nggak sih maksud aku? Ya kayak gitulah. Oke. Okay. Dan kalau aku lihat di sini di Chariot ya, si dia ini sempat mengalami situasi keraguan ya untuk hubungan kalian, mau diteruskan atau tidak ya, atau mungkin bisa jadi tentang dua pilihan juga ya, bisa jadi antara kamu atau si yang lainnya, seperti itu. Sempat dia ada kebimbangan untuk mengambil suatu pilihan. Nah, dan kalau aku lihat di sini akan ada kedatangan dari dia karena nampaknya dia sudah yakin pada keinginan dia, pada perasaan dia bahwa yang dia mau, yang ingin dia tuju itu adalah kamu. Ya, jadi kalau aku lihat di sini energinya dia akan datang lagi ke kamu karena si dia ini sudah yakin pilihannya ada di kamu. Ya, eh, pasangan yang dia inginkan adalah kamu, bukan yang lainnya, kayak gitu. Ya, dia lihat, dia analisa yang lebih menguntungkan itu memiliki pasangan kayak kamu, gitu. Dan memang perasaan cintanya itu adanya di kamu, gitu loh. Yang mampu membuat dia terbucin-bucin, yang mampu membuat dia sulit untuk melupakan kamu itu ya adanya di kamu, gitu ya. Sehingga aku lihat di sini ya dia ini sempat ada kebimbangan tapi uh, aku lihat dia akan mengambil suatu keputusan di mana dia akan menetapkan pilihannya ada di kamu dan segera akan datang ke kamu dengan keyakinan, dengan kepercayaan diri, dengan keteguhan ya yang kuat dan keberanian ya keberanian untuk datang lagi ke kamu, menawarkan cintanya lagi, menawarkan hubungan bahkan mungkin komitmen gitu ya.
Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Dan untuk apa namanya ini? Inisial, ya, huruf E, M, T, D, K, S, Z, P, V, L, Q, N, A, Y, J. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Cancer, ada Scorpio, dan ada Pisces. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijak sajalah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.